Halo semuanya, pada kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan saya bahas terkait mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu yang pertama, fondasi ilmu kecerdasan buatan, dan yang kedua, jaringan semantik, dan yang ketiga itu metode penalaran, yaitu forward reasoning dan backward reasoning. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai fondasi ilmu kecerdasan buatan. Nah, jadi fondasi ilmu kecerdasan buatan ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada cognitive science, yaitu ilmu yang mempelajari cara berpikir dan cara manusia memproses suatu informasi. Yang kedua itu neural networks, yaitu meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali suatu pola. Yang ketiga itu machine learning, yaitu suatu kemampuan mesin untuk belajar dan menyimpulkan dari data yang diberikan. Yang keempat, linguistics, yaitu ilmu bahasa yang digunakan agar mesin dapat memahami bahasa manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu matematika dan logika, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan dan representasi pengetahuan. Setelah memahami fondasinya, sekarang kita lanjut ke konsep jaringan semantik. Jadi, yang dimaksud dengan jaringan semantik adalah representasi pengetahuan dalam bentuk graf yang menghubungkan konsep-konsep yang saling terkait. Jadi, fungsi dari jaringan semantik ini untuk memudahkan pemahaman hubungan antara ide atau entitas. Nah, melalui jaringan ini, sistem dapat memahami bagaimana konsep satu berhubungan dengan konsep yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh jaringan semantik pada slide yang berikut. Contoh jaringan semantiknya, seorang dosen bertanya kepada mahasiswanya, "Saya ingin mengetahui pola jaringan semantik kalian. Apa yang kalian ketahui tentang kata burung?" Bentuk jaringan semantik yang terekam di dalam sistem ingatan mahasiswa dipetakan melalui serangkaian jawaban mahasiswa sebagai berikut, yaitu ada bersayap, bisa terbang, bertelur, berkaki dua, dan sebagainya. Nah, semua jawaban ini menggambarkan hal-hal yang langsung terlintas di pikiran kita saat mendengar kata burung. Artinya, ketika kita sudah tahu satu kata, otak kita langsung mengaitkannya dengan banyak hal yang lain yang saling berhubungan. Selanjutnya kita masuk pada gambar jaringan semantik. Dari gambar ini memperlihatkan bahwa graf jaringan semantik untuk kata burung, konsep burung berada pada tengah sebagai pusat. Lalu dari situ muncul banyak cabang yang menunjukkan atribut atau fakta tentang burung. Misalnya burung itu bersayap, bisa terbang, bertelur, berkaki dua, dan sebagainya. Semua ini membentuk jaringan makna yang dapat membantu kita dalam memahami dan juga mengingat dengan lebih mudah. Itulah contoh dari jaringan semantik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu metode penalaran dalam AI atau kecerdasan buatan. Nah, jadi metode penalaran ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama forward reasoning dan backward reasoning. Yang dimaksud dengan forward reasoning adalah penalaran yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui, lalu menggunakan aturan yang ada untuk menemukan kesimpulan baru. Dan yang berikut backward reasoning adalah penalaran yang dimulai dari tujuan atau hipotesis, lalu dicek apakah fakta yang tersedia mendukung hipotesis tersebut. Pada slide yang berikut diberikan contoh kasus. Nah, di sini kita punya fakta-fakta medis yang bisa kita anggap sebagai gejala, yaitu dari A1 sampai A5. Lalu kita juga punya beberapa kesimpulan kemungkinan penyakit atau kondisi, yaitu dari P1 sampai P5. Nanti kita akan coba menalar bagaimana fakta-fakta ini bisa ditarik kesimpulan. Nah, sekarang kita punya aturan inferensi atau penarikan kesimpulan.
Ini seperti rumus logika yang dapat membantu kita dalam berpikir. Kita dapat melihat pada slide terdapat rules atau aturan. Yang pertama itu, jika A1 suhu lebih besar atau sama dengan 38 derajat Celcius benar, maka P1 atau demam biasa itu benar. Yang kedua itu, jika A2 atau batuk benar, maka P2 atau batuk biasa itu dinyatakan benar. Begitupun seterusnya. Dari soal ini menyatakan bahwa fakta-fakta yang telah diperoleh dari user adalah demam, batuk, dan batuk tersebut lebih sering terjadi di malam hari, yaitu A1, A2, dan A4 benar. Jelaskan langkah-langkah memperoleh kesimpulan jika teknik inferen digunakan adalah yang pertama forward reasoning dan yang kedua itu backward reasoning. Jadi dari soal ini menyatakan kepada kita untuk mencari kesimpulan dari soal kasus tersebut dengan menggunakan dua bentuk penalaran, yaitu forward reasoning dan backward reasoning. Yang pertama kita akan mencari langkah-langkah dari forward reasoning atau penalaran maju. Jadi untuk penalaran maju ini kita mulai dari fakta, kemudian kita cari kesimpulannya. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sendiri, yang pertama kita mulai dari fakta awal dulu. Kita tahu bahwa A1 itu misalnya demam biasa adalah benar. Dengan menggunakan aturan R1, kita dapatkan P1 yaitu kondisi demam biasa. Langkah yang kedua yaitu fakta lain. Kita juga tahu A2 misalnya batuk biasa itu benar. Dengan aturan R2 kita dapatkan P2 yaitu kondisi batuk biasa. Untuk langkahnya yang ketiga yaitu menggabungkan hasil sebelumnya. Nah, dengan P1 dan P2 yang sudah kita peroleh, kita menggunakan aturan R3 untuk menyimpulkan P3 yaitu adanya infeksi virus. Langkahnya yang berikut yaitu dengan menambahkan fakta baru. Kita juga punya A4, misalnya gejala tambahan tertentu. Dengan menggabungkan P3 dan A4 serta memakai aturan dari A4, kita juga sampai pada kesimpulan P4 yaitu batuk rejan. Dan langkah yang terakhir yaitu menentukan kesimpulan akhir. Semua aturan dan fakta sudah terpenuhi, maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu P4, batuk rejan dianggap benar. Oke, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah backward reasoning. Pada langkah-langkah backward reasoning ini sendiri, kita mulai dari hipotesis atau dugaan, kemudian kita cek apakah faktanya mendukung. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita mulai dari hipotesis. Kita intikan apakah P4 atau batuk rejan itu benar. Langkah yang selanjutnya, kita cek aturan yang mendukung P4. Dari aturan R4 kita tahu bahwa P4 itu benar, diperlukan P3 atau infeksi virus dan A4 atau gejala tambahan. Langkah selanjutnya yaitu periksa fakta yang sudah diketahui. Jadi fakta yang sudah diketahui A4 dan diketahui bahwa fakta ini benar. Langkah yang selanjutnya kita cari tahu apakah P3 benar. P3 sendiri bergantung pada P1 dan P2 atau P3 sesuai dengan R3. Untuk langkah yang selanjutnya, kita buktikan P1 dan P2 benar. Dari fakta A1 dan aturan R1, kita tahu bahwa P1 itu benar. Dari fakta A2 dan aturan R2, kita juga tahu bahwa P2 itu benar. P3 juga benar karena syaratnya sudah terpenuhi. Untuk langkah yang terakhir itu, kita menyimpulkan hipotesis. Karena P3 dan A4 benar, berdasarkan aturan R4, maka P4 atau batuk rejan juga benar. Dari materi yang sudah saya bahas, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, kecerdasan buatan dibangun di atas fondasi ilmu kognitif, neural networks, machine learning, linguistik, matematika, dan juga logika. Yang kedua, jaringan semantik adalah cara merepresentasikan hubungan antar konsep dalam bentuk graf. Dan yang ketiga itu, kedua metode reasoning yaitu forward dan backward sangat penting dalam pengambilan keputusan sistem pakar AI.
Demikian beberapa materi mengenai kecerdasan buatan atau AI yang dapat saya bagikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.